Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang strategi manajemen. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama ada Raffi Putro Utromo, M. Sultan Pradipta, Mufid Pidianto, Hithah Bimasya Putra, dan yang terakhir ada Muhammad Cesar Calvin Bahrain. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan yang difokuskan pada proses penerapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, perencanaan, serta pengoleksian sumber daya untuk mencapai sasaran. Proses manajemen strategi meliputi 3 tahapan, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Manajemen strategi juga mencakup sasaran keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, termasuk perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengandalian. Yang selanjutnya adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis manajemen adalah proses perumusan dan implementasi langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pemikiran mendalam tentang visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, serta analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Perencanaan strategis manajemen membantu organisasi untuk mengarahkan upaya mereka, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini merupakan suatu pendekatan yang proaktif dan sistematis untuk manajemen organisasi, membantu organisasi untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian dalam konteks strategi manajemen merujuk pada proses pengaturan dan penataan struktur organisasi serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Pengorganisasian meliputi berikut: penentuan struktur organisasi, memilih model organisasi yang sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua ada pembagian tugas dan tanggung jawab, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit atau individu dalam organisasi. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya, mengalokasikan sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan fisik sesuai dengan kebutuhan strategis. Yang terakhir ada pembentukan tim dan kolaborasi, membentuk tim kerja yang saling mendukung dan sesuai dengan keahlian yang diperlukan. Selanjutnya ada pengarahan. Pengarahan atau leading dalam konteks strategi manajemen merujuk pada upaya manajemen untuk menggerakkan, memotivasi, dan mengarahkan karyawan atau anggota tim agar mencapai tujuan organisasi. Pengarahan melibatkan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pemberian bimbingan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengarahan strategi manajemen menjadi kunci dalam menggerakkan organisasi menuju pencapaian tujuan strategisnya. Keterampilan kepemimpinan yang efektif dan komunikasi yang baik sangat penting untuk memotivasi dan membimbing tim secara efisien. Dan yang selanjutnya adalah manfaat. Strategi bisnis yang terencana dengan baik dapat membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Strategi bisnis yang solid membantu dalam mengarahkan fokus perusahaan, memungkinkan semua anggota tim untuk bekerja ke arah tujuan yang sama. Hal ini menciptakan kelarasan dalam upaya perusahaan dengan memiliki strategi yang jelas. Perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru dan menangkap tren pasar, memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perusahaan lingkungan bisnis. Di samping itu, strategi bisnis yang efektif membantu dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko yang timbul. Kesimpulan, strategi manajemen yang efektif haruslah sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik organisasi. Selain itu, fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menerapkan strategi juga menjadi faktor penting untuk menghadapi perubahan kondisi eksternal dan internal. Kesimpulan dari strategi manajemen adalah bahwa manajemen strategis melibatkan proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu saja pembahasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya. Dan bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.